Bang Aris, terima kasih atas prepare Zoom-nya. Terima kasih tim leader Power Team Indonesia atas kumpul barengnya di Akademi Power Team malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke, wabarakatuh. teman-teman yang hadir, selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua. Tetap semangat, tetap positif. Dan selamat malam juga yang ada di live streaming YouTube. Dan kita di malam ini adalah akademi yang biasa kita lakukan memang setiap malam Kamis, kumpul bareng. Ini adalah salah satu kemudahan di dalam bisnis di era digital di era digital saat ini. Dengan adanya pertemuan ini, dengan adanya Zoom malam ini, kita bisa ngumpul dari bermacam provinsi, dari bermacam wilayah, yang mungkin ketika ini diimplementasikan dalam offline, ini sangat sulit dan membutuhkan biaya dan waktu pastinya. Tapi dengan adanya era saat ini, semua menjadi mudah, bisnis pun menjadi mudah. Nah, dengan adanya Zoom Academy malam ini, kita akan menyampaikan beberapa materi. Materi utama, kita akan menyampaikan tentang pemasaran. Tujuan dari materi pemasaran malam ini, pastinya saya akan mengambil data recordnya untuk tujuan akademi yang disimpan dalam YouTube channel untuk sebagai pembelajaran mitra kita Power Team Indonesia. Selain dari itu juga ada beberapa informasi NFT di akhir akan saya sampaikan dari official, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dipahami dalam hal NFT itu sendiri. Project Metaverse adalah project berlapis, yang mana fase saat ini adalah fase yang belum sepenuhnya diluncurkan. Ekosistemnya belum sepenuhnya diluncurkan. Masih banyak elemen-elemen ekosistem yang akan dikembangkan, akan diperbaiki bug errornya, akan disinkronisasikan yang diperlukan. Nah, tapi di sisi lain kita sudah mendapatkan banyak elemen, yang mana elemen itu adalah program aset dan digital aset, yang mana semuanya itu adalah elemen penting di dalam ekosistem project ini. Metaverse akan mengembangkan sebuah DeFi project, yang mana DeFi project ini mempunyai banyak project. Ada NFT, ada cryptocurrency, Sportscoin, beberapa token energi, kemudian ada banyak smart contract yang semuanya akan terhubung menjadi ekosistem besar yaitu DeFi project. Di sini saya akan meluncurkan slide dan nanti setelah selesai sesi materi, mulai saat ini teman-teman bisa menulis pertanyaan di kolom chat. Ya, tidak mesti harus sesuai dengan tema, apapun itu bisa ditanyakan, nanti kita akan bahas, kita akan jawab, kita akan diskusikan. Dan teman-teman ada dua cara untuk bertanya, pertama melalui kolom chat, kemudian melalui Ryzen. Untuk yang ada di live streaming bisa menulis di kolom komentarnya. Ya, di kolom komentar teman-teman tulis, nanti kita akan jawab pertanyaannya. Saya akan masuk ke sesi materi. Sesi ini sangat ringan, materi ini sangat ringan bagi professional network. Tapi bagi teman-teman pemula yang mungkin belum memahami tentang pemasaran, ini mungkin salah satu langkah awal untuk mengerti tentang pemasaran. Bisnis pastinya erat hubungannya dengan pemasaran. Jadi ketika kita mengendalikan, memahami ilmu dari pemasaran itu sendiri, semua bisnis itu terasa mudah. Bisnis, usaha itu mudah, apapun itu mudah. Nah, jadi di sini saya akan mencoba menyampaikan informasi tentang pemasaran itu sendiri, bagaimana sebenarnya pemasaran itu, dan semudah apakah kita menjalankan bisnis Metaverse, yang mana Metaverse ini erat hubungannya dengan pemasaran program aset. Oke, sebelumnya saya akan setting dulu. Sebentar. Oke, kita akan masuk ke sesi materi. Bang Solatun di monitor, materinya bisa diterima? Bisa, Bang Kensi. Sudah Oke, full. Bang. Silakan. Oke, kita masuk ke materi. Ya, Metaverse Power Team Academy. Tema malam ini kita akan menyampaikan materi tahap awal menjalankan bisnis Metaverse untuk mitra yang baru bergabung. Jadi ada beberapa kasus, banyak sekali bahkan, orang-orang yang ingin sukses, orang-orang yang mempunyai impian, yang mempunyai harapannya sangat besar di proyek Metaverse, tapi terkadang mereka bingung harus memulai dari mana. Metaverse proyek yang luar biasa, skalanya internasional, produknya banyak, elemen-elemen atau komponen dari bagian ekosistemnya semuanya itu merupakan suatu produk aset dan program aset yang akan bernilai. Tapi di sisi lain terkendala terkadang orang-orang bingung harus seperti apa menjalankan proyek Metaverse. Sebenarnya Metaverse ini adalah bisnis yang paling mudah ketika kita memahami pemasaran itu sendiri. Nah, di sini pastinya kami akan menyampaikan tentang itu dan harapannya bisa membuka pikirannya
dan tidak memikirkan kesulitan di dalam pengembangan proyek Metaverse. Teman-teman sudah mempunyai program aset, sebuah sistem bisnis yang bisa menghasilkan dan tinggal menjalankannya. Ketika teman-teman bisa menjalankan dengan kenyamanan, dengan kemudahan, maka pastinya itu akan sangat menghasilkan dan pastinya akan merubah finansial secara besar-besaran. Teman-teman, tujuan akademi malam ini adalah untuk pemahaman, ya, memulai menjalankan dan membangun bisnis Metaverse. Nah, akademi yang sudah kita sampaikan cukup banyak, ya, mulai dari teknologi sudah kita bahas, strategi sudah kita bahas, pemasaran sudah beberapa tema kita sampaikan, dan banyak sekali seperti produk aset, NFT, Metaverse, Coin itu sendiri sudah semua kita sampaikan secara bertahap. Semuanya sudah kita record di YouTube channelnya Power Team. Teman-teman bisa mengambil materi tersebut untuk dipelajari lebih mendetail, dan dengan adanya materi yang kita sampaikan semoga membantu dalam hal menjalankan proyek ini. Oke. Nah, di sini mindset utama dalam bisnis. Ini penting, kita harus menanamkan mindset yang benar. Tujuannya adalah untuk kemudahan dulu. Semua bisnis dan usaha, apapun itu tidak akan jalan tanpa terhubung dengan orang. Banyak orang tidak mengerti tentang ini. Ketika dia terjun di dalam suatu bisnis, dan dia melakukan sebuah bisnis yang luar biasa, malah dia menghindar dari orang. Nah, ini adalah kesalahan yang sering terjadi di dalam pengembangan bisnis. Semua orang pastinya harus paham tentang bisnis. Dasarnya adalah terhubung. Semua bisnis itu pasti erat hubungannya dengan orang ke orang. Itu harus didasari dari situ dulu mindsetnya. Dan teman-teman harus menyadari juga tidak satupun bisnis dan usaha yang tidak membutuhkan orang. Ini berbeda kasus ketika teman-teman menjalankan investasi, ya. Nah, investasi mungkin secara mindset, ya, kita tidak membutuhkan orang karena pada dasarnya dana kita titipkan orang yang mengelolanya. Orang yang mengelolanya juga pastinya membutuhkan orang dan terhubung dengan orang. Tapi di sini kita bukan pelaku investasi, ya. Metaverse adalah bisnis pemasaran program aset, yaitu matrix system. Matrix system itu sendiri sebenarnya adalah program aset. Program tersebut bisa menghasilkan apa? Banyak, menghasilkan DAI stabil coin, menghasilkan Coin, menghasilkan NFT, dan semuanya itu adalah aset digital yang mempunyai nilai, bisa jadi duit, ya. Itu harus dipahami. Nah, pemasaran program matrix system, selain dari itu juga matrix system ini sendiri adalah sistem bisnisnya. Sistem bisnisnya yang bisa dipasarkan kembali dan jadi duit juga kalau berhasil memasarkan. Oke, jelas bahwa ini adalah bisnis pemasaran. Bisnis, ya, bukan investasi ROI. Kasusnya berbeda ketika teman-teman dulu pernah ikut dalam hal network, tapi produknya investasi. Teman-teman mungkin di sana pasif, masuk 15 juta, nanti dapat profit 2% per hari. Itu adalah kasus yang berbeda. Memang itu adalah bisnis jaringan, tapi produknya adalah produk investasi. Jadi memungkinkan untuk pasif dan mendapatkan janji-janji profit setiap hari, ROI, Return of Investment. Jelas, ya? Makanya banyak sekali kasus orang-orang yang sudah bergabung dan mungkin belum dijelaskan tentang Metaverse sering mengajukan pertanyaan. 1 bulan dapat berapa? Setiap hari dapat berapa? Dan itu tidak bisa dijawab di dalam bisnis apapun, usaha apapun. Kenapa? Karena di dalam bisnis, usaha, faktanya pendapatan kita itu tidak tetap. Tidak tetap. Tidak bisa kita menentukan misalnya jualan gorengan, keuntungannya 1 bulan, misalnya 100 juta setiap bulan. Nggak bisa. Dan itu juga kasus terjadi di bisnis. Ketika teman-teman fokus di dalam suatu bisnis yang benar-benar bisnis, maka pendapatannya pastinya tidak bisa diakumulasi. Dalam hal ini fix, tapi bisa dirata-ratakan. Pendapatan Metaverse itu bisa tembus sampai 200 juta per bulan. Ketika kita tekuni, kita kembangkan bisnis ini, rata-ratanya pendapatannya segitu. Turun-turunnya itu 50 juta per bulan. Jadi akumulasi. Nah, dalam hal ini teman-teman mungkin menyadari di dalam proyek Metaverse ini kadang kita mendapatkan pendapatan dalam 1 hari 10 juta. Tapi besoknya malah nggak dapat sama sekali. Besoknya lagi dapat 2 juta. 3 hari nggak dapat. Nah, setelah diakumulasi dalam waktu 1 bulan, ternyata besar pendapatan kita. Di atas gaji pada umumnya. Mencapai di atas 50 juta lebih. Itu adalah ketika kita benar-benar serius di proyek ini. Nah, jadi kalau berbicara tentang pendapatan, memang tidak ada janji-janji profit. Tapi potensinya sangat besar dan sudah terbukti di seluruh dunia. Banyak orang berubah di
melalui platform ini. Banyak orang sukses di bisnis ini. Oke. Nah, bisnis adalah serangkaian usaha yang memasarkan produk, oke, aset, kemudian sistem atau jasa yang dilakukan individu atau sekelompok orang dengan cara promosi, oke, informasi, kemudian penawaran untuk mendapatkan keuntungan yang terus bertumbuh. Nah, jadi keuntungan yang terus bertumbuh maksudnya kita mengembangkan suatu konsep bisnis, pendapatan kita itu bukan hanya sekali. Tapi apa yang kita lakukan di awal mendapatkan uang itu juga akan berkembang dengan adanya sistem. Nah, menariknya Metaverse itu adalah sebuah pemasaran, yaitu lebih ke sistemnya yang dipasarkan. Ya, matriks sistemnya. Kalau investasi ROI itu adalah penanaman uang atau memasukkan modal dalam suatu perusahaan. Artinya dana kita keluarkan, kirim ke pihak ketiga, nanti dari perusahaan, dari perbankan itu akan membagikan bagi hasil. Tergantung perjanjiannya seperti apa. Misalnya 1 bulan, 1 hari, ya berapa persen yang sifatnya ROI per hari. Nah, proyek itu tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan tetap setiap hari. Nah, di Metaverse kan nggak ada keuntungan tetap. Nah, pertanyaannya ada yang bilang ini ada investasinya. Ya, di mana? Di NFT misalnya. NFT itu bisa menghasilkan passive income setiap bulan. Tapi passive income setiap bulan dalam hal mendapatkan bonus dari royalti NFT bukan kamuflase profit atau profit yang disetting oleh sebuah perusahaan. Tapi berdasarkan market, berdasarkan dana keuntungan ekosistem yang terkumpul di dalam smart contract. Sebentar lagi kan distribusi NFT, ya bonus NFT royalti. Kita akan melihat pendapatan kita setelah distribusi itu berapa. Kalau level 1 NFT dapatnya berapa, level 2 dapatnya berapa. Anggaplah level 1 dapatnya misalnya 150 DAI stabil coin. Kalau dirupiahkan sekitar 2 juta lebih. Nah, bulan berikutnya dia akan mendistribusikan kembali. Itu belum tentu kita dapat juga peak seperti itu. Bisa jadi turun, bisa juga lebih tinggi bahkan 2 kali lipat. Tergantung kondisi dari pergerakan ekosistemnya. Nah, jadi real, apa yang kita dapat itu sesuai dengan sebab akibat. Kenapa kita bisa menghasilkan bonus NFT royalty passive income setiap bulan dan itu tidak tetap? Karena pendapatan itu diambil dari kumpulan dana di smart contract, dari keuntungan penjualan coin set, dari keuntungan Metaverse nantinya setelah Metaverse di-develop. Nah, jadi teman-teman harus menyadari itu. Nah, hebatnya itu pemahaman kita di proyek ini sebenarnya sama seperti bisnis dan usaha pada umumnya. Cuman ini lebih baik karena sudah dijalankan dengan teknologi blockchain. Ya, produknya dihasilkan dari blockchain teknologi. Memang dari beberapa orang ini aneh karena dia belum memahami blockchain itu sendiri, program smart contract itu sendiri. Tapi sebenarnya itu adalah peluang besar kita. Dengan banyaknya orang tidak mengerti tentang blockchain teknologi, cryptocurrency, NFT, metaverse, artinya market kita cukup luas. Dibandingkan kita menjalankan produk, anggaplah MLM. Ya, produknya adalah misalnya obat kuat, ya, atau pemutih. Dan itu banyak. Kalau berbicara tentang pemutih di apotek banyak. Bicara tentang pemutih di warung juga banyak. Nah, tapi di sisi lain, terkadang di dalam sebuah MLM, mereka bisa memerap fungsionalnya. Nah, jadi produk itu dijadikan sebagai daya tariknya. Uangnya di mana? Uangnya tetap di sistemnya. Nah, jadi polanya seperti itu. Dan itu terus berulang. Tutup, kemudian buka lagi, tutup, buka lagi. BO juga seperti itu. BO daya tariknya adalah di investasinya. Masuk sejumlah dana, dapat 2% per hari. Itu daya tariknya supaya orang itu masuk ke dalam sistemnya. Sistemnya apa? Binari, trinari, seperti itu. Uang besarnya di mana? Uang besarnya yang di sistemnya. Makanya kalau berbicara tentang proyek sentral, baik itu MLM, baik itu investasi, itu yang suksesnya bukan yang menanamkan modal, tapi orang yang menjalankan sistemnya. Tetap penghasilan terbesarnya adalah di sistemnya. Nah, jadi itu yang harus dipahami. Teman-teman harus betul memahami bahwa proyek Metaverse ini bukan seperti proyek BO, ya. Tapi ini adalah sebuah platform tempat kita berbisnis. Sistemnya sudah disediakan oleh Lado di jaringan Polygon, tinggal kita aktifkan dan kita kembangkan, kita bangun. Kemudian produk-produknya sudah dibuat juga oleh Lado, tinggal kita dapatkan dan kita kembangkan. Nah, jadi itu harus dipahami seperti itu. Nah, di sini perubahan mindset untuk kemudahan.
Jadi teman-teman, banyak orang yang merasa sulit di dalam bisnis jaringan. Kenapa? Masalahnya adalah dulu mindset kita itu berbisnis jaringan, kita fokusnya mencari orang. Ya, sulit mencari orang. Kenapa? Kita terkadang menargetkan si A, kita kembangkan, kita sampaikan kepada si A tentang bisnis yang sedang kita jalankan. Ternyata si A itu lagi banyak duit, dia nggak butuh bisnis karena dia hidupnya senang. Malah kita diceramahin, malah kita dijatuhkan mentalnya. Nah, itu orang merasa sulitnya di situ. Akhirnya trauma. 10 kali menargetkan si A, B, C, D, E, F, dan seterusnya, semuanya tidak ada yang bergabung. Kenapa orang itu tidak bergabung? Karena dia hidupnya senang, karena mungkin dia punya alasan tersendiri. Nah, tapi di sisi lain kita harus merubah itu. Kita harus merubah pola dengan kata dalam penanaman di dalam pikiran bisnis mencari orang. Memang pada faktanya kita semua membutuhkan orang di dalam bisnis. Tapi bagaimana caranya kita menghilangkan mindset yang sulit? Poinnya di situ. Nah, di Metaforce itu menariknya mindset kita sebenarnya yang kami rasakan, yang kita rasakan, dan orang-orang seluruh dunia rasakan, sebenarnya malah kita yang dicari orang. Ini menarik. Kenapa orang mencari kita? Apa alasannya? Kuncinya adalah karena pemasaran. Pemasaran yang sukses, itu orang akan datang dengan sendirinya. Ya, teman-teman, di dalam hal pemasaran ini sangat menarik. Karena kenapa? Marketnya menjadi luas, dan kita memasarkan suatu produk, jasa, sistem, itu tidak mesti seorang dengan orang yang kita kenal. Dan artinya radius marketnya cukup luas. Ya, seluruh dunia, tergantung seberapa hebatnya ilmu pemasaran kita, baik online dan offline. Nah, di sini saya ingin menyampaikan sebuah pemahaman dalam hal ini, dua cara untuk mendatangkan orang di tempat ini. Jadi anggaplah kisah ini, kita mempunyai sebuah lahan, kemudian di lahan kita itu ada air terjun. Ini sangat menarik air terjunnya. Dan ini ada di lahan kita. Airnya biru, ya, ikannya banyak, kelihatan muncul. Kemudian di samping-sampingnya ini itu banyak pepohonan yang besar. Dan hebatnya lagi, di sini pun itu mempunyai kadar air yang dua sisi. Pertama ada satu yang dingin dan satu ada yang panas. Nah, permasalahannya sekarang bagaimana caranya agar orang datang ke sini. Nah, di sini ada dua cara. Pertama, kita mengajak, mencari orang. Kita akan hubungi teman-teman sekolah kita akan hubungi mungkin tetangga kita untuk datang ke lahan kita ini yang ada air terjunnya, yang menurut kita ini berpotensi untuk dijadikan tempat wisata. Tapi permasalahan muncul, orang-orang, teman-teman sekolah yang tadi kita ajak, mereka nggak punya waktu untuk datang ke sini. Bahkan ada beberapa orang itu tidak menyukai air terjun. Ada beberapa kasus orang tersebut, kawan-kawan kita, tetangga kita, dia malah takut ya masuk dalam hutan. Sehingga dengan implementasi mengajak, mencari orang, ini nggak bisa masuk, nggak bisa menjadi berkembang lebih cepat. Bagaimana caranya? Pastinya kita harus melakukan yang namanya pemasaran. Oke, kita foto area-area bagusnya, kemudian kita juga bisa membuat video, kemudian juga bisa kita review, kemudian kita masukkan ke dalam saluran pemasaran di media sosial, YouTube, secara terus-menerus. Dan pada akhirnya, tempat ini itu dikenali orang, ya, bukan hanya orang di sekitaran wilayah itu, tapi bahkan orang-orang dari luar negeri datang dengan sendirinya. Ya, orang-orang akan datang dengan sendirinya, dan pada akhirnya di wilayah tersebut ramai dan membuat efek positif, ya, menjadi perekonomian di daerah sana maju. Masuk pemerintah, ya, memberi bantuan untuk membangun kawasan ini. Ya, mereka akan membuat hotel per hotel. Dan akhirnya tempat ini menjadi sebuah tempat wisata yang internasional. Banyak bule yang datang dan berkembang, wilayah desa tersebut jadi maju. Karena apa? Karena pemasaran. Teman-teman coba bayangkan dengan pola mengajak orang dan mencari orang. Mungkin yang datang itu adalah orang perkampungan sana aja. Nah, jadi itu harus dipahami, kekuatan dari pemasaran. Jadi kita bisa membuat suatu orang, sesuatu tempat bisa didatangi orang ketika kita memiliki sesuatu, memiliki lahan, potensial, sesuatu yang potensial yang bisa dijadikan sebuah
pendapatan atau sebuah potensi untuk perubahan. Nah, jadi itu perbedaannya. Nah, di sini juga kita bisa melihat kita berada di bisnis project Metaverse. Dua cara mudah mendatangkan orang ke bisnis ini. Pertama, mengajak dan mencari orang. Ini memang mudah karena kita sudah punya nomor handphone, kawan sekolah kita, gampang dijangkau dan bisa ditemukan. Tapi tidak semua orang yang kita ajak, kita hubungi, itu akan datang dan bergabung di bisnis ini. Bagaimana kalau penerapannya adalah pemasaran? Orang-orang yang bergabung itu akan datang dengan sendirinya, menghubungi, bertanya, dan pada akhirnya bergabung. Itulah yang terjadi sampai saat ini. Pembuktiannya apa? 200 lebih mitra langsung Power Team, itu tidak satu orang pun yang kita tawarkan. Tidak satu orang pun yang kita telepon untuk mereka bergabung di proyek ini. Oke, nah jadi kekuatan dari pemasaran itu sendiri ketika teman-teman menjalankan, itu cukup mudah dilakukan dan efektivitasnya luar biasa. Oke. Nah, di sini pemasaran adalah kegiatan menjalankan bisnis dan usaha yang dirancang untuk merencanakan, menentukan market, memberi informasi, promosi online dan offline, dan mendistribusikan produk atau program yang untuk ditawarkan. Secara sederhananya, pemasaran Metaverse ini sebenarnya adalah menginformasikan peluang bisnis. Oke. Promosi, kemudian informasikan, kampanyekan agar calon mitra tertarik untuk berbisnis menjadi partner bisnis pemasaran program Matrix System bersama kita. Ya, tujuannya untuk menciptakan penjualan secara langsung dengan calon mitra, sehingga prospek transaksi untuk membeli atau mengaktifkan level program dan menjadi partner bisnis untuk membangun bisnis. Jadi sebenarnya kita hanya menciptakan sebuah peluang bisnis kepada orang lain dengan menyampaikan informasi, ya, yang mana informasi itu berupa solusi, peluang, dan lain-lain. Dan pada akhirnya orang bergabung, mengaktifkan program, kita menghasilkan, dan orang yang mengaktifkan program tersebut menjadi partner bisnis kita untuk membangun bisnis ini bersama-sama. Polanya hanya itu. Nah, pilihan dalam pemasaran Metaverse, teman-teman, Metaverse adalah independent business owner. Lalu Octanicop membuat sistemnya, kemudian sistem itu dimasukkan ke dalam teknologi blockchain berupa smart contract, dan itu bebas untuk umum. Siapapun bisa memiliki sistem tersebut dan bisa memasarkannya kembali. Artinya tidak ada tekanan aturan dari pihak manapun. Semua orang mempunyai hak untuk menjalankan bisnis ini dengan cara apapun, offline dan online. Offline misalnya 100%, nggak ada masalah. Online 100% juga nggak ada masalah. Semuanya bebas dalam kendali kita. Strategi masing-masing. Nah, bagaimana dengan rekomendasi yang kita sampaikan, dan rekomendasi ini juga pastinya mengarah ke standar internasional pengembangan untuk kemudahan dan percepatan. Rekomendasinya adalah online 75% dan offline 25%. Online itu dengan metode apa? Promosi, media sosial, saluran pemasaran, dan banyak lagi seperti yang kita lakukan selama ini. Offline itu adalah pertemuan, yang mana ada baiknya pertemuan ini dilakukan dalam hal orang yang sudah bergabung. Dalam istilah itu building team, ya, penguatan tim. Di sana kita akan membahas apa masalah, kemudian kita juga akan silaturahmi, kemudian mengambil dokumentasinya baik video dan foto untuk bahan promosi atau kampanye bisnis. Nah, metode offline ini efektivitas terbaiknya adalah menggunakan Basecamp. Basecamp ada dua. Basecamp pribadi, dalam hal ini kita punya ruko, kemudian kita buat pertemuan rutin secara konsisten, dan pada akhirnya orang mengerti bahwa ruko kita ini adalah tempat informasinya Project Metaverse. Kemudian, Basecamp berikutnya bagaimana teman-teman bisa bekerja sama kafe misalnya, dan melakukan pertemuan rutin dan selalu standby di sana, dan pada akhirnya tempat itu dikenal sebagai tempat informasi Project Metaverse. Nah, jadi teman-teman harus melihat potensial bahwa Metaverse adalah bisnis online. Jadi efektivitasnya pastinya besarin pola pengembangan di online. Kenapa online ini lebih baik? Banyak manfaatnya. Dari sisi radius market, menjangkau semuanya. Dari cost, ini sangat sedikit biaya yang dikeluarkan. Dari sisi waktu, ini sangat menghemat waktu, bahkan teman-teman yang mungkin masih kerja, punya kesibukan lain, masih tetap bisa menjalankan dengan online, tidak mengganggu pekerjaan utamanya misalnya. Tapi kalau offline, ini terlalu tinggi cost yang dikeluarkan. Baik waktu terbuang, baik pun biaya yang terbuang. Kalau teman-teman statusnya mungkin masih bekerja, atau mungkin teman-teman statusnya mungkin berdagang,
Untuk melakukan offline dalam hal pengembangan, ini sulit. Offline itu adalah pengembangan yang dilakukan secara langsung. Metode yang paling dikenal di Indonesia adalah tabel talk. Ngumpul-ngumpul, ya, presentasi. Kemudian roadshow. Kita harus pergi ke suatu wilayah, membuka market di sana, kita undang orang-orang yang kita kenal di suatu wilayah, kemudian kita presentasi. Kemudian seminar, itu juga offline. Nah, di online sebenarnya semuanya bisa diterapkan di dalam hal offline. Zoom pre-umum yang kita lakukan setiap malam Senin, itu sebenarnya statusnya lebih efektif daripada seminar. Karena radius marketnya, radius orang yang memungkinkan untuk bergabung, itu seluruh wilayah. Jadi bukan satu wilayah lagi seperti itu. Kemudian dari sisi tabel talk ya yang ada di offline bisa diimplementasikan di online juga dalam hal misalnya pertemuan video call di Telegram group seperti teman-teman lakukan selama ini. Dan itu bisa dilakukan setiap hari. Dan hebatnya lagi itu bisa dijalankan dari kenyamanan rumah. Ya, sambil santai di rumah, kita bisa berbisnis dengan metode itu. Jadi efektivitas online itu sangat luar biasa sebenarnya kalau teman-teman memahami bisnis digital atau pemasaran digital. Nah, itulah yang ingin kami arahkan. Supaya apa? Supaya kita semua itu mendapatkan kenyamanan di dalam bisnis. Dulu, saya mengembangkan suatu konsep bisnis di era tradisional network. Saya harus nggak pulang itu sampai 3 bulan, 4 bulan, dan itu ada di luar kota. Nggak pulang. Dan itu pun belum tentu berhasil. Itu banyak waktu terbuang. Kemudian cost atau dana juga secara modal itu lebih besar. Tapi untungnya pada saat itu semuanya terkadang dibiayai oleh perusahaan atau orang yang mempunyai bisnis tersebut. Kita hanya mengembangkan bisnis orang tersebut dan mereka bantu dalam hal pengembangannya. Nah, jadi perbedaannya jauh karena ada pergeseran tren namanya. Tren bisnis itu bergeser. Era teknologi, era blockchain. Dulu orang tidak mengenal yang namanya aset digital. Tapi sekarang aset digital nilainya lebih bernilai daripada aset nyata. Dalam historical, 14 tahun Bitcoin itu mencapai ribuan persen. Dan itu sangat tidak mungkin terjadi di dalam aset nyata. Rumah dalam kurun waktu 15 tahun, itu sangat tidak mungkin untuk naik di angka ribuan persen. Emas pun sama. Satu-satunya yang sudah terbukti, yang tidak bisa terkalahkan, yaitu aset digital. Seperti cryptocurrency, Ethereum, sekarang harganya berapa, dalam durasi beberapa tahun aja kenaikannya luar biasa. Kita punya aset seperti itu, Porsche. Kita punya lagi NFT. Nah, jadi ada peluang kita bisa mengumpulkan aset-aset tersebut untuk disimpan, dan pada akhirnya nilainya bertumbuh. Dan itu adalah momentum yang kita dapatkan. Apalagi sekarang ini ada namanya distribusi Porsche. Porsche jelas ada fundamentalnya, jelas karakternya, sudah ada tujuannya, kripto itu diluncurkan, itu akan digunakan di dalam ekosistemnya DeFi Metaverse. Alat transaksi di semua elemen di proyek ini. Nah, jadi harus dipahami tentang aset itu sendiri. Kemudian dua jenis pemasaran. Jika Anda memasarkan produk fisik, yang dulu-dulu kita kerjakan, pada umumnya kita lakukan itu di pasar. Kalau jual cabai, kita pergi ke pasar, kita pasarkanlah di situ. Nanti orang datang dan membeli. Kemudian kalau kita buka kelontong, warung kelontong, ya pastinya kita harus menjaga warung tersebut, kita jual, kita tunggu, ada orang yang membeli, kita dapat keuntungan selisih dari modal. Kemudian dengan cara door to door, keliling, bawa produknya, datang ke rumah-rumah, jelaskan manfaatnya, sampaikan kelebihannya, kemudian jual. Nanti kita dapat bonus ya berupa selisih dari penjualan itu sendiri. Dan itu marketnya terbatas. Nggak mungkin teman-teman bawa cabai, ya, kemudian teman-teman pergi ke luar negeri, kecuali diekspor. Dan itu harus mempunyai skill khusus. Nah, jadi teman-teman harus menyadari kekuatan dari online. Itu adalah perluasan market. Jadi dengan adanya online, market kita bisa sentuh di seluruh wilayah, bahkan dunia. Jika Anda memasarkan produk digital online, pada umumnya dilakukan di media sosial, marketplace online, grup sosial chatting, bisa menggunakan iklan berbayar juga, broadcast, japri, dan call. Ya, inbox. Nah, jadi sangat mudah dilakukan, dan bahkan ini semua itu bisa dilakukan dari kenyamanan rumah. Jadi ada perbandingan, perbedaan jauh antara pemasaran produk fisik dan pemasaran produk digital. Oke.
Produk digital bisa dipasarkan dengan metode pemasaran produk fisik. Bisa teman-teman lakukan dengan melakukan penawaran, tapi efektivitasnya pastinya tidak sebaik ketika dikembangkan secara online. Kekuatan pemasaran online itu adalah promosi. Harus disadari, orang-orang yang kuat promosinya itu biasanya dia lebih cepat berkembang di dalam pengembangan bisnis metaverse. Lebih banyak hasilnya, lebih besar pendapatannya, dan bisnisnya cepat bertumbuh. Itu adalah informasi bagusnya ketika teman-teman melakukan promosi. Tujuan promosi untuk menemukan orang yang tertarik. Nah, jadi tujuan promosi itu bukan untuk menjual program aset, tapi tujuannya adalah untuk menemukan orang yang tertarik dulu. Nah, dalam hal ini teman-teman bisa melakukan membuat lapak ya dalam hal Basecamp untuk orang menemukan Anda, tapi di online. Ya, tempat Anda menyampaikan informasi atau promosi. Seperti yang kami lakukan, misalnya kami membangun grup di Facebook, grupnya Metaverse, yang sudah ribuan orang. Kami juga membangun channel pemasaran, saluran pemasaran di WhatsApp group. Kemudian kami juga membangun namanya Telegram group, yang mana semuanya itu adalah tempat menyampaikan informasi dan promosi. Selain juga kita bisa memanfaatkan akun media sosial, grup-grup yang dibuat khusus untuk cryptocurrency dan network, itu bisa digunakan untuk menyampaikan informasi dan promosi proyek Metaverse. Nah, pada dasarnya, saluran pemasaran yaitu online group. Jadi teman-teman harus mempunyai grup sendiri, yang mana grup tersebut kita bisa mengundang sebanyak mungkin dan kita bisa menyampaikan informasi tentang proyek ini di situ. Makanya ketika kita menyampaikan informasi, itu biasanya lebih efektif ketika kita sampaikan kalimat informasi, kita sampaikan gambar informasi, kita posting di Facebook, tapi di bawahnya kita kasih link grup. Jadi efektivitasnya lebih baik menggunakan link grup, supaya orang masuk dan bergabung di grup tersebut. Setelah masuk, kita bisa menyampaikan informasi rutin di situ. Nah, dibandingkan kita sampaikan gambar promosi, kalimat promosi, video, testimoni, di bawahnya kita cantumkan misalnya link referral. Maka sampai saat ini itu belum pernah terjadi closingan. Nah, jadi bisnis Metaverse adalah bisnis yang perlu pendekatan. Orang-orang yang tertarik pun tetap harus melakukan pendekatan dalam hal menerima informasi, dan pada akhirnya tertarik. Polanya seperti itu. Nah, permasalahannya kita harus mengumpulkan orang-orang tersebut di dalam suatu wadah, yaitu saluran pemasaran, dan disitulah kita secara rutin menyampaikan testimoni, kemudian informasi, dan banyak lagi. Dan nanti pada akhirnya mereka mempelajari apa yang kita sampaikan dan bergabung. Nah, 3 langkah menjalankan bisnis Metaverse untuk memulai, itu mudah. Sampaikan informasi tentang Metaverse yang Anda ketahui melalui online dan offline. Online bisa menggunakan media sosial, saluran pemasaran, dan banyak lagi. Offline bisa teman-teman lakukan dengan spanduk, ya, menggunakan kaos Metaverse seperti ini. Ketemu teman-teman di luaran sana dan orang bertanya kaos apa, bisnis apa, seperti itu. Atau mungkin bisa menggunakan kartu nama, itu adalah offline promosi. Ya, yang pada dasarnya itu adalah tujuannya untuk informasi. Kemudian, promosi dan kampanyekan Metaverse semampu Anda dengan ilmu pemasaran dasar yang diketahui. Maksudnya, teman-teman, pemasaran simpel sebenarnya itu kita hanya menyampaikan atau mempostingkan sesuatu. Dan ketika teman-teman masih pemula dalam hal belum bisa membuat gambar promosi, video promosi, bahasa yang menarik, kalimat yang menarik, itu sudah ada disediakan di dalam grup dan sering dibagikan oleh tim leader. Tinggal diteruskan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya ingat bukan untuk closing, tapi bagaimana caranya bisnis ini dikenal orang dulu. Nah, apa yang terjadi ketika kita melakukan promosi secara terus-menerus, konsisten, mengkampanyekan bisnis ini, akan terjadi yang namanya sistem silang. Hasil informasi atau promosi yang kita lakukan di media sosial, orang membacanya dan tertarik, itu belum tentu orang tersebut akan bergabung dengan kita. Bisa saja dia mendapatkan informasi dari postingan kita, tapi dia bergabung dengan orang lain. Ya, kenapa bisa seperti itu? Karena ada beberapa faktor. Pertama, mungkin dia dapat informasi di awal dari kita, kemudian dia melihat tetangganya ternyata bergabung di Project Metaverse. Akhirnya bergabunglah di tetangganya, walaupun kita yang menyampaikan informasi. Dan kasus ini akan berbalik.
Bisa jadi di sana menyampaikan informasi, promosi, mengkampanyekan bisnis ini terus-menerus. Kita pun sama di sini mengkampanyekan bisnis Metaverse. Dia dapat informasinya dari sana karena dia ada satu wilayah dengan kita, dia bergabung sama kita. Polanya akan seperti itu. Nah, jadi itulah tujuan dari kampanye bisnis. Pemasaran yang dilakukan secara masif, baik online dan offline. Orang akan melihat betapa banyaknya orang yang bergabung di Project Metaverse, dan itu juga daya tarik yang luar biasa. Saling mendukung dalam hal promosi, komentar, like, dan segala macam, itu juga akan meningkatkan traffic, efektivitas dalam hal promosi dan kampanye bisnis. Kemudian, teman-teman, hasil dari informasi yang kita sampaikan, hasil dari promosi kampanye bisnis yang kita lakukan, itu ada namanya tanya jawab yang terjadi dari calon mitra atau orang-orang yang tertarik tadi. Apa yang harus dilakukan? Jawab pertanyaan calon mitra dan tanyakan ke upline jika tidak bisa menjawab. Itu adalah proses yang memang harus dilalui. Mungkin di beberapa kasus orang menanyakan tentang cryptocurrency, kita bisa menjelaskan. Beberapa kasus orang menanyakan tentang matrix system, kita bisa menjelaskan cara kerjanya. Dan kemudian pada akhirnya orang bertanya tentang teknologi blockchain dan kita bingung untuk menjelaskan. Nah, di poin itu tanyakan ke mentor upline-nya. Pertanyaan itu ditanyakan satu orang, akan ditanyakan kembali oleh orang berikutnya. Bahkan dalam durasi 1 bulan, pertanyaan itu akan terus berulang. Sekali bisa menjawab pertanyaan yang sama, muncul pertanyaan yang sama berikutnya, kita sudah bisa menjawab. Dan prosesnya itu dimulai dari situ, dan pada akhirnya bisnis ini dalam kendali masing-masing orang yang menjalankan bisnis ini. 2 hal mudah untuk menjalankan bisnis Metaverse untuk pemula dan tidak berlaku untuk profesional network atau profesional bisnis. Teman-teman bisa mengundang calon mitranya ke grup presentasi WhatsApp, Telegram grup tim leader Power Team, Zoom meeting, ya. Jadi teman-teman, ketika teman-teman bergabung di Project Metaverse, pastinya ada namanya upline. Upline-nya itu adalah mentor, orang yang memperkenalkan bisnis ini. Tugas upline itu bukan hanya sekedar memasarkan program. Program yang dipasarkan dan dibeli oleh mitra kita, kita juga harus menjelaskan bagaimana cara menjalankannya, bagaimana cara memfungsionalkan supaya bisa menghasilkan. Nah, beberapa kasus upline tersebut itu tidak bisa juga menjadi mentornya karena mungkin dia juga baru bergabung. Nah, solusi terbaiknya adalah menggunakan pola ini. Calon mitra yang baru bergabung atau yang belum bergabung, teman-teman tinggal mengundang ke grup WhatsApp presentasi, ya, ke Telegram grup presentasi, Zoom pre-umum misalnya. Hanya itu tugasnya supaya bisnisnya berkembang. Oke. Kemudian yang kedua, hubungkan calon mitra tersebut dengan upline atau mentor atau tim leader power team. Jadi teman-teman bisa melakukan komunikasi 3 arah atau tricall. Ya, dalam hal ini bisa menggunakan video. Sekarang udah enak di era digital, kita bisa video call bareng 3 orang. Kalau dulu masih menggunakan handphone, ya, komunikasi 3 arah. Nah, pertama kita memperkenalkan calon mitra kita kepada upline. Dan kita edifikasi upline kita, ini adalah mentor saya dan dia sudah mempunyai pengalaman di dalam bisnis ini, dan mungkin ada yang ingin ditanyakan dengan upline saya, silakan. Kemudian si upline akan komunikasi dengan calon mitra kita, berkenalan, dan mengajukan tanya jawab. Efektivitasnya luar biasa ketika teman-teman bisa melakukan itu, ya, tricall atau pengembangan pembicaraan 3 arah. Nah, 2 langkah ini adalah hal yang mudah sebenarnya yang bisa dilakukan, dan semua orang pasti bisa melakukan ini. Ini materi sangat mudah dipahami dan harapannya ini bisa diimplementasikan untuk pemula. Teman-teman, itu adalah bagian dari materi pembuka yang harapannya bisa menumbuhkan pemahaman tentang pemasaran. Karena Project Metaverse adalah bisnis pemasaran, pastinya kita juga harus menguasai basic tentang pemasaran itu sendiri. Bagaimana agar bisnis ini mudah dalam pikiran kita dalam menjalankannya, dan kita harus mengetahui apa yang harus dilakukan pastinya. Maka materi-materi ini harapannya bisa membantu ya sebagai pemahaman awal untuk mengembangkan bisnis Metaverse. Nah, sekarang saya akan masuk ke informasi tentang news NFT. Informasi ini datang dari official di